Halo, selamat siang sahabat Fakta. Kita ketemu lagi di acara podcast Fakta. Tema kali ini kita akan membahas terkait aktivitas sehat di tengah pandemi Covid. Udah gabung sama kita dua komunitas yang bisa dibilang memang cukup besar dan juga masih aktif di tengah pandemi Covid. Yang pertama ada Bro Andre. Bro, halo. Halo. Yang satu lagi ada Bro Irwan. Mas, oke? Iya. Dari Bro Andre, Bro dari komunitas apa? Pencinta alam, Sispalat. Oke. Siswa pencinta alam. Kalau Bro Irwan? Dari Norris Owner Club. Oke. Norris. Dari Bro Irwan dulu deh. Itu komunitasnya apa sih? Komunitas sepeda. Gitu. Komunitas sepeda Norris. Sepeda Norris, lebih spesifik yang punya hobi jenis sepeda lipat. Oke. Di Jakarta. Memang kalau secara perkembangannya hampir setiap provinsi sekarang sudah ada komunitas itu. Ya. Oke. Bro Irwan, di tengah pandemi Covid ini gimana nih komunitas lo, masih jalan? Pertumbuhan jumlah anggotanya malah meningkat. Oke. Malah meningkat. Yang pertama, ya tentunya ini sinergi dengan kawan-kawan komunitas lain ketika mengkampanyekan salah satu pola hidup yang sehat, bersepeda, ya kan, transportasi yang cukup aman juga dalam kondisi pandemi dan bersepeda, sehingga ya animo dan jumlah anggota baru semakin banyak. Mudah-mudahan konsisten, bukan hanya sekedar mengikuti gaya hidup masa pandemi. Sip. Bro Andre, Oke. ini komunitas pencinta alam, Iya, betul. naik gunung. Yo. Di tengah pandemi Covid, selama kurang lebih kita masuk pandemi itu dari bulan Maret ya, sekitar 8 bulan lah. Iya. 7-8 bulan. Aktivitas lo ada nggak? Komunitas lo? Aktivitas ada. Apa tuh? Seperti kita kayak kemarin kita masih di ruang lingkup sekolah. Kita buat kegiatan kayak olahraga bareng. Kita buat kegiatan kayak latihan bareng. Terus masih sesuai di lingkupan sekolah kita. Jadi untuk skup yang lebih kecil lagi. Iya. Kalau untuk langsung turun ke alam di tengah pandemi Covid? Kalau kita turun ke alam itu belum Selama pandemi Covid ini. belum. Terus gue mau tanya lagi nih, masih soal pencinta alam nih. Ya. Di tengah pandemi Covid ini, komunitas lo ini masih bisa ini nggak? Atau ada planning dekat nggak mau naik kemana? Atau masih belum ada planning karena memang kita nggak tahu nih kelarnya kapan nih? Ya. Kalau komunitas sih kita belum ada, soalnya kita semakin ini kan gunung semakin ada yang ketat. Oke. Kita ada peraturan yang baru. Kalau diri sendiri mungkin masih ada, tapi kalau soal komunitas kan kita membawa nama sekolah. Kita belum bisa, kita harus punya izin dulu dari sekolah. Oke, berarti memang masih pelajar ya, untuk komunitas pelajar yang sebelum gitu. Iya. Bro Irwan, Yep. sepeda bisa dibilang jadi lifestyle baru khususnya di Jakarta, banyak banget. Salah satunya memang sepeda lipat yang sekarang lagi banyak banget. Apalagi tiap malam kan kita di Jakarta masih sering lah. Bahkan tengah malam masih ada yang goesan. Masih goesan. Ini lo sendiri, gue mau tanya, komunitas lo sendiri di Jakarta berapa banyak sih? Terakhir kita pertemuan di Taman Mini kita 350-an. Wow, 350-an. Saya masih jaga jarak ya? Masih jaga jarak. Aktivitas sekarang kalau sebelumnya cukup ketat, cukup rutin kita misalnya melakukan gobar, sekarang kalaupun goes terbatas ya 5-10 orang. Itu dilakukan. Memang kalau seumpama dihentikan malah nanti kultur bersepedanya hilang. Betul. Kita tetap meskipun pandemi ya tetap aja ada 5 orang pengen goes, siapa yang wilayah terdekat di sana ikut goes bareng. Nah, komunikasi ini yang terus kita jaga. Oke, takutnya ketika stop, euforianya hilang, besok setelah pandemi Covid nggak kelihatan lagi. Nah, selain goes sehatnya itu, ini saya cukup apresiasi lah dengan teman-teman termasuk beberapa komunitas lain ya. Komunitas lain bisa selain kegiatan kesehatan dia ada kegiatan sosial, bisa bantu panti beberapa sebelumnya. Tapi di kita kalau di Norris yang terbaru banjir di Sukabumi Cidahu kemarin. Kalian ke sana? Kita galang donasi ke sana, kemudian hari Sabtu kemarin kita antar donasi ke sana. Jumlahnya tidak begitu gede, tapi kita melihat kebutuhan di sana. Ya selama ini kan orang kalau bicara bantuan selalu instan. Iya.
Nah, kemarin kita beli yang tidak instan, telur rendang, jadi itu manfaat buat relawan cukup. Betul. Bukan hanya sekedar bersepeda, tapi bagaimana sih sehatnya dan manfaatnya komunitas ini buat lingkungan juga. Oke, good. Yang terbaru kita ngobrol. Berarti ketemu juga. ah? Sekarang karena PSBB, goesnya ke hutan. Ya. Wah. Kemarin ke gunung kita camping. Oh, jadi Camping seat ya. Oh, jadi bareng bener. Ya, tuh ya ketemunya aja. Oh. Aja kan gitu kan. Oh, di Jakarta cukup ketat, maka kita tetap goes dengan jumlah orang yang cukup terbatas. Kita terakhir ya kita Ke situ gunung, Sukabumi. Iya, Sukabumi, camping Wah, baik sana. mantap ya. Berarti benar juga tetap sehat di tengah pandemi Covid. Waduh. Iya. Sekarang gue mau tanya lagi untuk pecinta alam nih, Ya. Bro Andre. Bro, banyak orang yang mau masuk atau memulai untuk menyukai alam, khususnya menjadi seorang pendaki gunung. Kesulitannya apa sih kalau untuk memulai? Nih contohnya gini, ada orang yang mau memulai aktivitas Ya. sebagai pecinta alam, mau Ya. naik gunung, tapi mereka masih planning nih setelah pandemi Covid. Lo ada ini nggak? Ada tips atau gimana nggak buat mereka yang mau coba aktivitas nanti setelah pandemi Covid untuk naik gunung? Ya. Apa yang harus disiapkan? Pertama, kita jaga kesehatan. Kesehatan itu kita saat di gunung, saat di rumah, itu kesehatan yang paling penting. Kita harus, yang tahu kesehatan itu diri kita sendiri. Yang kedua, kita persiapan alat, persiapan mental, semua itu harus dipersiapkan biar mengurangi kecelakaan di gunung. Ketiga, kita harus mengetahui tentang gunung yang apa yang kita mau daki, kita mau ke tempatnya, itu kita harus mengetahui teksturnya, tempatnya, airnya, mata air, Sampai terus sebesar itu ya? perizinannya. Kita main ke alam itu kita nggak boleh main-main. Soalnya di alam tuh banyak bahaya yang tidak terduga. Waduh, jadi pada mundur nih. Iya. yang mana gunung jadi mundur nih kalau ngomongin gini. Pengalaman, main di bawah aja. Camping baik ya. pengalaman lo pribadi pertama kali lo masuk ke dunia pecinta alam naik gunung. Pertama itu saya dihajar oleh badai. Ngeri Itu ya. yang bikin saya kapok dan saya mengikuti pencinta alam. Oke. Itu saya pertama minim pendakian, saya langsung naik ke Merbabu waktu itu, saya kena badai. Itu yang bikin saya kapok, saya jadi harus ikut mencinta alam, harus mengetahui semua tentang alam, kita harus pelajari karena kita bermain di tempat alam. Oke, sip. Berarti memang harus hati-hati banget ya, apalagi untuk yang masih baru ya. Iya. Sekarang untuk Bro Irwan balik lagi, memulai aktivitas sepeda buat lo pertama kali itu dari mana? Apalagi untuk bersepeda ke kantor kayak gitu kan sekarang lagi mantap nih, lagi banyak. Sebelumnya sudah main sepeda 2010-an ya, tapi di MTB. Sepeda gunung. Ya, paling nggak terlalu rutin lah, paling Oke. hari libur. Nah di Jakarta kebetulan tugas di Jakarta di bulan 2 akhir bulan kemarin tidak ke sini. Senangnya sih olahraga sama traveling. Sempat beberapa kayak nge-gym ya, olahraga. Tapi bukan sih spend kontak gitu ya. Nah, olahraga tapi kan ketika COVID, ini salah satu tempat yang berisiko. Betul. Iya, alat di fasilitas gym itu cukup berisiko. Maka berhenti di sana. Nah, harus tetap olahraga. Ya, harus tetap olahraga. Ya di kantor ada teman yang sudah terbiasa olahraga, sudah. Nah, organisasi yang beberapa saya beli sepeda, salah satunya memilih sepeda itu di komunitasnya. Jadi beberapa komunitas yang saya invite IG-nya yang paling cepat respon itu komunitas knowledge. Oke. Kita baru beli sepeda knowledge. Karena kita tahunya pengen olahraga dapat, tapi kita pengen juga ya sosial kita tambah. Makanya kalau saya ngomong di kawan-kawan komunitas, upgrade sepeda seperlunya, tapi upgrade jumlah teman, jumlah kawan itu yang harus bertambah terus setiap tahun. Nah di sana ya, kita tadinya cukup worry kan dengan fasilitas karena keterbatasan informasi juga tentang COVID di awal bulan 3 itu sudah pilihannya transportasi ke kantor adalah pakai sepeda. Mulai pakai sepeda
sehat juga, bangun pagi lebih enak, lebih segar gitu. Terus sekarang tinggal di Penjaringan kurang lebih kalau pagi 13 kilo ke kantor. Oke. Wow. Pulang 13 kilo karena agak motong jalan. Jadi ketemu sih sebulan itu 1000 kilo nggak disadari. Wah, luar biasa, 1000 kilo. Ya 4 bulan 7,5 kilo. Waduh. Agak dulu kayak gitulah body lo ya. Cuma memang menjadi tambah biaya, jadi banyak celana kedodoran. Biaya. Kan dikecilin nggak? Nah, sehatnya di sana. Jadi ditambah ya di tempat kerja sama komunitas cukup respon sepeda ini cukup bagus, sehingga ya jadi gaya hidup baru lah ya, hidup sehat dengan olahraga ini. Oke, berarti buat sahabat fakta yang memang mau join dengan komunitas mereka, khususnya nih sepeda gak lebih gampang ya diakses ya di Instagramnya Bapak? Iya, ada. Bro. Norris di Facebook juga ada. Oke, itu lebih gampang tuh. Kalau untuk pencinta alam kayaknya jangan dulu deh, apalagi takut-takutin tadi kan. Tetap dong. Enggak bercanda. Sekarang gue mau nanya lagi masih soal sepeda sih. Sepeda soalnya baik banget nih di Jakarta ini, gokil. Iya. Coba lo campaign bro. Ini sekarang masih banyak nih yang pesepeda nih yang nggak bersahabat dengan lingkungan, nggak bersahabat dengan jalanan nih bro. Mungkin tahu sendiri lah ya, komunitas sepeda yang mungkin teman-teman juga pernah ngerasain lah, ada 8-9 sepeda gitu kan, jejer di tengah jalan gitu. Iya. Coba bro, komunitasnya. Tantangan kita kan membangun kultur ya. Oke. Jadi yang benar-benar pesepeda sama yang sepeda ngikuti tren. Nah, yang biasanya kalau yang pesepeda baru cenderung begitu. Dia melihatnya lebih pada merasa kebebasan saja. Padahal ada risiko. Di jalan cenderung harusnya dengan space di bawah 2 meter cukup satu baris, main 3 baris, ya kan? Atau memang di jalan yang tidak ada difasilitasi umum bersepeda, malah semaunya saja. Nah ini memang kita berharap campaign ini, kesadaran untuk bersepeda dengan benar di jalan itu sama-sama himbauannya tentu juga dengan beberapa, tidak hanya dengan satu komunitas, semua komunitas melakukan itu ya. Itu yang kita lakukan. Makanya kalau bersepeda meskipun jumlahnya terbatas 5-10 orang, harus dikasih mandat siapa yang menjadi leader di sana. Oke, benar. Yang kedua, siapa yang kunci belakang misalnya kan, untuk mengingatkan posisi jalan dan informasi. Nah itu yang mulai disadari bersama sekarang. Itu yang budaya yang sama-sama kita gambarkan, termasuk hampir seluruh komunitas sekarang kesadaran yang ke sana. Meskipun hasilnya masih ada, bisa ketemu juga yang di jalan beberapa ataupun lampu merah, wah merah nih berani nih. Iya. Masih bilang itu sepeda. Oke, itu benar juga sih, benar. Nah ini yang sama-sama kita lakukan. Harapannya dengan jumlah yang cukup banyak ini, fasilitas transportasi yang bisa koneksi pesepeda bisa ditingkatkan. Misal kalau sekarang kan kayak kereta api untuk sepeda lipat sudah bisa, meskipun tempatnya masih menyatu, ya kan. Tapi untuk yang bersepeda misal jenisnya sepeda yang cukup gede belum ada fasilitas. Terus yang kemudian kalau semua mau menggunakan fasilitas bis sudah ada meskipun space-nya. Nah, ini kalau semua fasilitas umum semuanya nanti sudah terkoneksi memberikan fasilitas pesepeda, tentunya gaya hidup sehat. Kemudian mungkin salah satu mempunyai kontribusi untuk soal udara di Jakarta yang tentu dengan banyak polusi. Iya. Berarti keuntungan kalian untuk ikut atau join dengan komunitas sepeda itu bukan cuma cari teman aja, tapi sebagai meningkatkan inilah kesadaran juga ya, untuk supaya lebih hati-hati juga sih sebenarnya, dapat knowledge gitu tentang sepeda, gaya hidupnya harus bersepeda itu seharusnya seperti apa, terus juga bisa membangun persaudaraan juga sih, paguyuban. Oke, sekarang untuk pencinta alam nih, Andre. Oke. Tadi kalau sepeda itulah yang rame di masyarakat terkait sepeda nih. Sekarang terkait gunung nih, gue mau lu campaign, lo kasih tahu ke teman-teman lu. Nih pengalaman gue pribadi, ketika gue naik ke Gunung Salak, itu banyak banget gunung-gunung rokok nih.
Coba lu ngomong deh sama teman-teman lu, sama komunitas lu, sama abang-abang lu, Iya, apa yang harus dilakukan di gunung gitu. Gua ngeliat puntung banyak banget. banyak banget. Itu saking banyaknya itu kalau kita di jalur, itu kalau kita jalan setapak sekali, itu pasti ada puntung rokok. Ya udah lu ngomong lah. Ya. Nyampe. Ngomong lah. Ngomong. Oke kawan-kawan kita semua, kalau kita nemu puntung rokok di jalan, di trekking, saat di gunung, lebih baik kita menyiapkan satu tempat wadah buat puntung rokok. Saat kita jalan, misalkan ada puntung rokok, kita ambil. Karena puntung rokok itu susah terurai di tanah maupun lingkungan. Wah, hati-hati lu. Iya. Hati-hati lu diliatin lo sama banyak orang lu di sini. Memang faktanya begitu. Di gunung memang banyak. Iya benar-benar. Tadi aku bilang kalau untuk isu sepeda memang itu yang di masyarakat sekarang. Nah kalau untuk gunung memang puntung banyak banget. Memang banyak. Itulah tujuan lu kesini juga itu, lo harus campaign ke teman-teman lu juga nih, komunitas lu nih, komunitas lain juga, bahwa memang ya gimana ya, puntung itu kan kalau dia terurai dia juga masuk ke tanah, mencemari air dan lain-lain kan. Buat warga sekitar juga tercemar. Nah, Kalau- itulah kalian udah numpang nanjak, pulang ninggalin sampah lagi, gitu kan? Betul. Maaf ya bang, ya maaf bang. Satu gunung yang katanya pas masuk diperiksa itu gunung apa ya? Itu di Gunung Jawa Tengah. Ah. Jawa Tengah itu udah saat kita diperiksa itu kita dihitung. Nah. Puntung itu udah dihitung, tapi tetap aja Pulangnya berapa dihitung? pulangnya tetap dihitung, tetap aja di atas masih ada puntung rokok. Masih ada. Oh, Masih oke. ada. Walaupun gunung seketat apapun, etika sih, attitude. Attitude di pendakian itu sangat penting. Berarti harus mulai dari lo juga lah, Andre. Dari diri kita sendiri. Iya, makanya gue bilang lo harus bisa mencerminkan juga sama temen-temen Iya. lo. Thank you juga, lo berani juga ngomong di sini, luar biasa sih. Hati-hati pulang ya. Untuk Bro Irwan, kita campaign lagi nih soal rokok nih. Lo tau sendiri sekarang banyak pemotor yang begini, tek gitu kan. Lo pernah ngerasain kan? Coba lo ngomong deh campaign soal, pas banget nih tadi ngomongin rokok di sini, coba deh ngomongin rokok di sini. Iya lah. Pesepeda kan luar biasa nih. Kalau lagi jalan santai-santai tiba-tiba ada yang ngerokok tek. Waduh. Kena mata lumayan. Dari rokok. Iya. Tapi kalau pesepeda nggak ada sandal rokoknya. Iya, nggak ada. Jebol juga itu ya. Kalau mau ngerokok di Iya. orang aja gitu ya. Terus, ya pernah dulu sekali pas jalan tiba-tiba abu gitu ya. Dipikir debu, ternyata ya merokok itu. Nah itu yang ya lucu saja sih sebenarnya. Kalau memang memang apa bahasanya, korban atau pencandu ya. Kalau memang pencandu nggak segitu juga kok menikmati rokok kan gitu. Iya. Kita juga perokok tapi nggak segitu juga cuma. Nah yang selain kita itu, selain untuk menikmati diri sendiri ya, sosialnya masih dipertimbangkan juga. Ya. Kita juga nggak bisa serta-merta merubah, berhenti semua, ya kan, untuk tidak merokok. Tapi harus tahu lah, harus menghormati juga lah. Kalau orang ber-AC mungkin jangan dipaksakan merokok, ataupun di mobil, apalagi ya di jalan tadi. Iya, bahaya Lagi banget sih. goes, keringatan, tak abunya kena lengket mulai. Mau kerja kita lagi Oke, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita hari ini dengan topik sehat di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih untuk komunitasnya Bang Irwan, Bang Andre. Sampai ketemu lagi. Mungkin nanti ada topik-topik menarik, kalian bisa datang lagi ke sini, kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Untuk teman-teman sahabat Fakta semua, kalian bisa nonton nanti YouTube kami di YouTube Fakta ID. Kalian juga bisa follow kami di Instagram @forum_warga_id. Sampai ketemu lagi.